Manusia selalu punya ekspektasi baik untuk tiap bait perjalanan. Tapi, bila diizinkan untuk berperan menjadi Tuhan sekali saja, perjalanan seperti apa yang akan kamu ciptakan? Nama gue Tian, gue dari Strakom 2018. Jadi kenapa gue waktu itu pernah masuk ke Katak itu sebenarnya iseng-iseng doang. Jadi emang gue nggak ada rencana buat masuk ke teater sebenarnya. Dan gue nggak ada basic apa-apa sebenarnya sama soal teater. Katak itu sebenarnya gue cuma nemenin temen. Waktu itu kan ada kelompok OMB kan. Kebetulan gue waktu itu jadi wakil ketua, dan ketua gue itu mau masuk ke dalam teater Katak, tapi nggak mau sendirian. Nah jadi ya udah gue temenin buat masuk ikut pertemuan perdana. Terus gue masuk, terus ada produksi. Waktu itu judulnya The End. Tapi gara-gara ketemu temen waktu itu, emang ya tiba-tiba ketemu temen yang klik gitu, jadi enak gitu di Katak, makanya tiba-tiba berlanjut gitu. Panggung masih kosong, hening dan gelap, atau bahkan belum ada panggung di depan mata. Tapi Zainuddin sudah hidup bahkan sebelum ia punya tempat. Nyanyiannya terdengar, ketukan langkahnya sudah seumpama tarian. Bahkan di atas lantai kosong tak bernama, ceritanya sudah dimulai. Selamat menyaksikan sebuah awal dari 9 bulan perjuangan. Teater Katak. Jadi sebenarnya waktu pertama kali masuk itu di nama pertemuannya itu pertemuan perdana. Ya anak-anak baru Katak itu kita masukin ke dalam, waktu itu di FH. Habis itu ada beberapa kelompok gitu dibikin, sama satu kelompok itu dipimpin sama satu PIC. Di situ kita ada banyak kayak kegiatan gitu. Kegiatan yang contoh misalkan kayak simulasi adegan gitu-gitu. Pokoknya seru-seruan aja. Itu sih waktu dulu masih nggak terlalu excited tuh. Masuk inaugurasi kan. Inaugurasi ngeliatin pemain-pemainnya gitu kan, kayak waktu ngeliat tuh kayak asik gitu jadi pemain gitu kan. Terus kayak ngelihat ada beberapa divisi-divisi lain. Nah, di situ mulai kepo. Abis itu setelah inaugurasi itu ada produksi lagi namanya Mini Kata. Jadi di Mini Kata itu dari semua yang anak-anak maba lah ya istilahnya, anak-anak maba, anak-anak baru di inaugurasi itu dikumpulin lagi, tapi dipecah lagi jadi beberapa kelompok-kelompok kecil. Semua itu anggotanya itu anak-anak baru dengan dipimpin oleh koor-koor senior gitu, dengan sutradara juga dari senior gitu. Jadi intinya cuma pemain dan anggota krunya aja gitu yang anak-anak baru. Karena gue bisa belajar tentang gimana keindahan set segala macamnya, gimana cara ngisi gitu. Itu udah mulai makin seru lagi tuh, makin nambah ketertarikannya lagi. Ditambah waktu di Mini Kata ini ketemu juga nih emang teman-teman yang satu frekuensi lah istilahnya gitu, satu frekuensi dari Mini Kata ini. Ya udah, jadi kayak setiap kita kerja, setiap kita latihan produksi itu kayak rasanya bukan beban, tapi kayak ya udah kita main gitu loh, seru-seruan aja. Nah dari situ baru tuh udah mulai ngerasa kayak gue emang di sini nih gitu. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada 9 bulan khusus untuk mereka menjadi Tuhan atas satu cerita. Ada 9 bulan khusus untuk mereka menghadirkan tata surya, cakrawala, binatang, dan tumbuhan. Ada 9 bulan khusus untuk mereka memahat cerita manusia lain, menghembuskan nafas ke dalamnya, memberikannya nama, dan membiarkannya hidup di semesta yang sudah tercipta. Begitulah semesta tercipta untuk manusia. Salah satu yang bikin Katak itu masih bisa lanjut sampai sekarang itu karena emang asas kekeluargaannya. Walaupun dalam satu produksi itu banyak banget divisinya, kita saling tahu gitu. Oh ini tuh siapa, di divisi ini tuh siapa, di divisi ini siapa, dan emang sering main bareng gitu loh. Walaupun emang banyak divisi, kita nggak yang kayak oh lu divisi kostum, kok gue baru lihat lu gitu, bukan kayak gitu. Jadi emang kita udah saling kenal gitu. Emang dibudayakan waktu dari zaman inaugurasi gue, itu semua divisi itu harus kenal dengan divisi-divisi lain, anggota-anggotanya yang lain. Jadi kita tahu gitu siapa aja yang berproduksi di dalam produksi ini gitu. Gue sebenarnya pendekatan gue lebih ke ngedirectnya secara sebenarnya santai, tapi kalau misalkan emang lu gak ngerti-ngerti pasti bakal gue push juga. Nah
gue lebih ke minta mereka untuk coba deh, kalau misalnya emang lu kan nggak pernah merasakan emosi yang dirasakan oleh karakter lu sendiri kan, mungkin lu nggak pernah merasakan. Lu bisa pakai banyak cara, entah lu pakai bank memori, lu pakai nih di memori lu emosi apa yang paling mendekati dari emosi karakter ini. Kalau misalnya lu tetap nggak ada, lu bisa juga observasi, entah dari film, entah dari orang, lu ngelihat nih ada orang berantem nih, oh gini kalau misalnya orang berantem gitu. Sebenarnya banyak pendekatan dan masing-masing karakter sih gue melakukan pendekatannya beda-beda ya. Misalnya penontonnya sih biasanya yang gue lihat dari beberapa produksi itu, kalau misalnya emang lu tahu ceritanya itu pasti bakal punya daya tarik tambahan gitu dibandingkan buat sebuah cerita yang emang nggak diketahui gitu. Ditambah juga memang Katak pun juga punya penonton setianya gitu. Jadi emang ya mau gimana juga tetap aja ada yang nonton gitu. Walaupun emang pasti beda sama naskah yang emang diketahui sama orang sama naskah yang nggak diketahui sama orang. Sebenarnya kalau misalkan untuk anak-anak zaman sekarang sendiri, gue rasa sih kayak coba lu nonton sekali dulu, nonton pementasan teater. Gue yakin lu setelah keluar dari gedung teater ya lu pasti mau nonton lagi gitu, karena experience-nya beda. Kayak lu nonton film sama lu nonton teater itu experience-nya sangat-sangat berbeda. Kalau misalkan film sendiri kan lebih mudah kan, karena kalau misalkan lu acting segala macam, kalau misalkan lu ada adegan nangis gitu, lu bisa di close up biar bisa ngelihat detail dari acting lo kan. Sedangkan kalau misalkan di teater sendiri beda. Lu kalau misalkan lu nangis, orang yang nonton di paling belakang itu harus lihat lu nangis gitu. Itu tuh yang jadi experience yang berbeda sih menurut gua. Tapi tetap saja, bahkan ketika manusia bermain peran sebagai Tuhan pun, ciptaan tertingginya adalah cerita manusia lain yang penuh sakit dan pernah mati. Ciptaan tertingginya adalah cerita manusia lain yang butuh beristirahat dari serial keberuntungan dan cerita cinta oleh mereka, manusia yang berusaha menebak caranya untuk menjadi Tuhan. Jangan ngejadiin produksi itu cuma buat lu main-main doang. Di dalam produksi itu adalah produksi itu sakral gitu. Lu nggak bisa seenaknya untuk lu masuk, lu cabut, atau nggak lu masuk terus lu kerja cuman males-malesan, itu jelek banget. Karena dalam satu produksi ini include banyak banget orang kan. Kalau misalnya ada satu orang nih yang kerjanya juga nggak jelas, jadi memperlambat divisi lah, let's say. Satu orang memperlambat divisi, nah satu divisi ini bakal jadi lambat kan. Ini bakal mempengaruhi satu produksi. Komunikasi itu menurut gue yang paling penting sih. Kalau bisa ya lu obrolin aja gitu loh. Kan lu kalau misalnya lu jadi seorang anggota, lu punya koordinator untuk lu kasih tahu ini lu punya kendala apa. Dari koordinator pun juga lu bisa sharing ke stage manager lu gitu. Kak, gini kita di dalam satu divisi ini ada masalah ini solusinya apa ya. Kalau SM pun juga nggak tahu kan bisa tanya ke sutradara atau di skenographer gitu. Maksud gue banyak banget channel di mana lu tuh bisa coba kelarin masalahnya asalkan lu ngomong, lu kasih tahu gitu. Kalau misalkan lu sendiri nggak ngomong, nggak kasih tahu sama sekali kayak lu punya masalah apa, gimana caranya gue tahu lu punya masalah dan gimana caranya gue kasih lu bantuan untuk nyelesain masalah itu. Dan dunia 9 bulan itu berakhir di atas panggung yang riuh dengan sorai. Zainuddin tak menganggap kiamat adalah perkara besar, tak lebih besar dari Hayati yang pergi tanpa pernah ia ucap selamat tinggal. Kiamat bagi Zainuddin bukanlah serangkaian bencana dan kepunahan, tapi hanya satu titik henti di mana segala sesuatunya selesai tiba-tiba. Bahkan ketika manusia menjadi Tuhan pun, kita tak bisa mengabulkan sebuah cerita tanpa sakit dan mati yang dirayakan. Bahkan ketika manusia menjadi Tuhan pun, tak ada cerita lain sebaik cerita manusia yang runtuh, digilas nestapa dan kembali kepada pemilik semestanya. 9 bulan itu selesai. Lalu, kita kembali menjadi manusia. Buat masyarakat UMN, mau anak-anak baru, mau anak-anak lama, coba untuk lo masuk ke dalam teater Katak. Di situ banyak banget tempat-tempat yang di mana lo bisa belajar hal-hal baru yang menurut gue itu bakal seru banget. Dan kita banyak banget produksi dari inaugurasi sampai dengan penbus, mau itu sampai tahun depannya lagi. Jadi gue bisa kasih janji ke lo kalau misalnya lo nggak bakalan gabut, lo nggak bakalan slow aja di situ. Lo pasti bakal berproses, lo bakal belajar, lo bakal seru banget di situ.